Perkenalkan, nama saya Nabila Kusumasari dengan NIM 2017-50344. Ingin mempresentasikan tentang proposal yang telah saya buat, yaitu pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi administrasi pajak, akses pajak, kualitas layanan pajak, pemahaman pajak, dan amnesti pajak pada kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ada dua perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian yang saya acu, yaitu objek penelitian dan variabelnya. Untuk objek penelitian terdahulu memakai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan, sedangkan pada penelitian saya memakai wajib pajak orang pribadi di KPP Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Nah, untuk penelitian terdahulu, variabel yang digunakan yaitu pemeriksaan pajak, sanksi administrasi pajak, pemahaman pajak, dan amnesti pajak. Sedangkan penelitian saya menambahkan dua variabel lagi, yaitu akses pajak dan kualitas layanan pajak. Selanjutnya ada rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah pemeriksaan pajak wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Kedua, apakah pemahaman wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Ketiga, apakah akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Keempat, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Kelima, apakah kualitas layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Keenam, apakah amnesti pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Bisa kita lihat di sini H1 sampai H6, yaitu variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria responden dari penelitian saya yaitu wajib pajak yang mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kedua, wajib pajak yang melapor pajaknya setiap tahun dengan tepat waktu. Ketiga, wajib pajak yang menggunakan form 1770S dan 1770SS. Nah, di sini ada kuesioner variabel-variabel dari penelitian terdahulu yang menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Yaitu pada skor 1 ada STS yaitu sangat tidak setuju, skor 2 TS tidak setuju, skor ketiga N yaitu netral, skor 4S yaitu setuju, dan skor 5 SS yaitu sangat setuju. Selanjutnya ada teknik pengujian yaitu 1 uji validitas dan reliabilitas. Menurut Ghazali menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan R hitung dan R tabel, yaitu jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel maka item dikatakan valid. Sedangkan jika R hitung kurang dari R tabel maka item dikatakan tidak valid. Menurut Sugiono, uji reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan cara membandingkan angka Crouch Base Alpha dengan ketentuan nilai Crouch Base Alpha minimal yaitu 0,6. Jadi cara membandingkannya yaitu jika nilai Crouch Base Alpha perhitungan lebih besar sama dengan 0,6 maka disimpulkan kuesioner tersebut reliable. Sedangkan jika nilai Crouch Base Alpha perhitungannya kurang dari 0,6 maka disimpulkan kuesioner tersebut tidak reliable. Kedua ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas adalah uji suatu keadaan di mana terjadi korelasi yang erat antara variabel independen dalam model regresi. Multikol dapat dilihat dari nilai FIF dengan batas 1 sampai 10. Jika batas nilai FIF didapatkan berkisar 1 sampai 10, maka tidak terjadi multikol. Jika lebih dari 10, maka terjadi multikol. Selanjutnya ada uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi variabel di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Untuk mendeteksi uji autokorelasi ada dua cara, ada uji Durbin-Watson dan uji Branch-Godfrey. Untuk mendeteksi uji Durbin-Watson ada dua cara, yaitu deteksi autokorelasi positif. Misalkan ada jika DW kurang dari DL maka terdapat autokorelasi positif. Dan untuk deteksi autokorelasi negatif, jika 4 kurang DW kurang dari DL maka terdapat autokorelasi negatif. Selanjutnya ada heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji pada model regresi apakah ada ketidaksamaan varians dari nilai residual suatu pengamat ke pengamat lainnya. Cara mendeteksi heteros yaitu jika sig lebih dari sama dengan 0,05 maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteros pada model regresi. Jika sig kurang dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heteros pada model regresi. Ketiga ada penguji uji hipotesis. Pertama ada adjuster S-square. Menurut Imam Ghazali,
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya ada uji F. Uji F atau uji ANOVA adalah uji yang digunakan untuk melihat pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau tidak signifikan. Data dikatakan baik jika memiliki uji F yang signifikan dengan sig kurang dari 0,05. Selanjutnya ada uji T. Tujuan dari uji T adalah untuk melihat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian yang memiliki uji T adalah dengan membandingkan T hitun dengan T tabel pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.